Welcome to the revolution. Halo sahabat apoteker Indonesia. Jika Anda mengikuti perjalanan RUU Kesehatan, itu Anda mungkin akan mengenal dengan tamu kita kali ini, yaitu Mas Darsono, MSc Clinical Pharmacy. Beliau adalah seorang yang dengan intens mengikuti dan mencermati dan memperjuangkan isi dari Undang-Undang Kesehatan ini. Nah, kali ini saya, Teguh Sunarno dari Pharma Broadcast, akan berbincang-bincang mengenai posisi peran dan peran apoteker pasca OPL ini. Selamat siang, Mas Darsono. Selamat siang, Mas Teguh. Ada satu pertanyaan atau pernyataan dari beberapa orang yang menyatakan bahwa dengan adanya Undang-Undang Kesehatan ini, posisi apoteker menjadi lebih kuat. Apa benar demikian? Dari pengalaman saya sih, posisi apoteker sebagai profesional itu memang mengalami peningkatan yang sangat signifikan untuk posisinya di sistem kesehatan nasional Indonesia ya, termasuk juga fasilitas kesehatannya. Apoteknya sebagai fasilitas kesehatan itu juga meningkatkan posisi tawar dari profesi apoteker di Indonesia. Itu karena mungkin ya fasilitas tersebut dan sebagainya itu posisinya atau keberadaannya dikuatkan oleh undang-undang ini. Iya, baru pertama ini saya lihat di regulasi yang menyebutkan apotek. Ada 2 kali disebutkan apotek dalam undang-undang kesehatan. Selain pada posisinya semakin kuat, apakah juga masalah kewenangan apoteker itu juga menjadi lebih baik atau Ya, tidak? jadi undang-undang OPL ini salah satu sifatnya dibuat satu untuk semua, Mas. Jadi semua itu ngikutin satu ini. Jadi semua konsep ketenagaan itu sama. Jadi kalau kedokteran konsepnya ada apoteker, ada dokter, dokter spesialis, subspesialis, apoteker, ada apoteker, apoteker spesialis, ya. Terus ada vokasi. Jadi posisinya itu jelas. Jadi vokasi medis, vokasi keperawatan, vokasi bidan, itu vokasi farmasi itu posisinya sama. Jadi kewenangannya sama, jadi semuanya diatur sama. Jadi karena sifatnya tadi RUU Kesehatan Omnibus Law ini adalah satu untuk semua. Satu untuk semua, berarti artinya semua undang-undang yang lain itu nanti harus mengikuti undang-undang ini. Dinyatakan tidak berlaku kan? Ada 11 kalau nggak salah, dan tadi saya presentasikan ada beberapa 7 atau berapa itu yang langsung berhubungan dengan praktek apoteker. Nah, di antara itu ada satu pertanyaan, yaitu di Undang-Undang Kesehatan ini start blood itu dicabut. Nah, apakah ini ada gantinya atau tidak? Karena selama ini kan start blood menjadi semacam apa ya, senjata apoteker dalam menjalankan praktek farmasinya. Ya, jadi saya pribadi ya, start blood itu memang mungkin dianggap regulasi yang kuno, jadi memang harus diubah. Jadi sebenarnya itu sudah di undang-undang sebelum Omnibus Law pun sebenarnya sudah berubah gitu loh. Jadi sudah ada lindungannya seperti itu, sama dengan startup. Di undang-undang ini itu diperkuat juga. Jadi memang mengenai obat keras, jadi intinya di undang-undang ini selain ditegaskan bahwa menyerahkan obat baik dengan resep ataupun tanpa resep, semua jenis obat itu harus dilakukan oleh apoteker. Ya, jadi seperti itu, Mas. Kecuali yang OTC. Nah, OTC itu karena posisinya dia sebagai barang dagangan biasa, karena dia aman, jadi bisa dijual di mana-mana sebenarnya. Gitu. Nah, kalau obat keras baru diserahkan. Dengan kata lain, karenanya OTC itu bisa dianggap aman, sehingga bisa dipergunakan di mana-mana, itu sudah bisa tidak dihitung sebagai, kalau menjadikan atau tidak menjadi bagian dari praktek Pelayanan kesehatan. Praktek pelayanan kesehatan. Iya, jadi swamedikasi, medication, pengobatan mandiri. Yang melakukan pengobatan siapa? Melakukan pengobatan adalah yang sakit. Nah, gitu. Pasien yang bukan pasien, klien yang sakit yang melakukan pengobatan mandiri. Yang adalah orang yang sakit itu melakukan pengobatan terhadap diri sendiri tanpa intervensi. Bisa intervensi atau tidak. Kalau dia membelinya di warung kelontong,
belinya di hypermart, dia kan bisa beli sendiri, ambil sendiri. Tapi kalau dia mau informasi lebih secara verbal, dia bisa belinya di apotek. Bisa ketemu dengan apoteker, minta tolong dipilihkan. Ya. Nah, dia bisa memilih sendiri, tapi kalau dia ke minimarket, supermarket, nah itu dia milih sendiri kan, tanpa harus bantuan, karena dia dapat informasinya dari iklan atau dia baca etiketnya. Itu tergantung dari masing-masing masyarakat yang mau melakukan pengobatan. Ya, ada satu hal lagi yang perlu diperjelas menurut saya. Dalam Undang-Undang OPL ini ada istilah pelayanan kefarmasian dan praktik kefarmasian. Apakah kedua istilah itu mengacu pada hal yang berbeda? Sebenarnya memang hal yang berbeda, Mas. Jadi kalau praktik kefarmasian itu dari dulu sampai sekarang itu dia ada paling tidak ada 4 dan 3 atau 4. Kalau dulu ada 4 jadi cakupannya, pertama produksi dan pembuatan, terus yang kedua pelayanan kefarmasian itu sendiri, yang ketiga pengelolaan persediaan farmasi, dan yang keempat litbang atau penelitian dan pengembangan. Nah, di undang-undangnya sekarang litbangnya ini dilebur ke dalam 3 cakupan itu. Jadi masing-masing cakupan itu dia bisa melakukan litbangnya sendiri-sendiri. Jadi ada 3. Jadi produksi, pelayanan, dan pengelolaan. Jadi pelayanan itu bagian dari praktik farmasi. Praktik farmasi yang dilakukan oleh apoteker, kita harus menyebutnya sebagai praktik keapotekeran. Praktik dikerjakan oleh apoteker. Kalau dikerjakan oleh teman-teman vokasi, itu namanya praktik vokasi farmasi. Pelayanan juga sama, pelayanan yang dikerjakan oleh apoteker itu namanya pelayanan keapotekeran. Ada yang pelayanan apoteker spesialis, pelayanan apoteker umum. Sama pelayanan yang dilakukan oleh vokasi yang tentunya di bawah supervisi tenaga profesi, itu juga disebutnya kayak gitu ya, pelayanan teknisi farmasi, pelayanan analis farmasi, dan itu punya batasan yang jelas. Kalau apoteker kan semuanya, baik teknis maupun analis, itu bisa dikerjakan oleh apoteker. Seperti itu. Posisi apoteker spesialis, apoteker bukan spesialis, umum ya, dan tenaga vokasi itu berarti sudah di hierarkinya itu sudah undang-undang ini sudah jelas sekali. Dan memang di pasal berapa sih lupa, itu ada proses hubungan profesional keapotekeran. Jadi bagaimana hubungan antara apoteker dengan sesama apoteker, dan apoteker dengan apoteker yang lebih kompetensi lebih tinggi, misalnya apoteker umum dengan apoteker spesialis, atau apoteker spesialis dengan apoteker umum. Terus antara vokasi dengan apoteker, yang antar vokasi, ya itu sudah ada, Mas. Jadi misalnya apoteker sama apoteker itu konsepnya sekarang bukan apoteker pendamping, tapi apoteker pengganti. Nah, apoteker pengganti ini maksudnya seperti apa? Jadi kalau apoteker yang tidak bisa praktek karena suatu hal, karena di undang-undang ini menyerahkan obat, baik dia obat bebas atau obat, semua jenis obat itu harus apoteker. Jadi ke depan itu apotek nggak boleh kosong, Mas. Harus ada apoteker, karena semua obat harus diserahkan oleh apoteker. Tapi kalau dia tidak ada di tempat, dia harus pengganti. Pelayanannya dia namanya apoteker pengganti. Itu harus apoteker ber-SIP. Apakah ada prosedur tertentu untuk menjadi apoteker pengganti? Nggak ada, yang jelas dia punya SIP. Cuma kalau yang sekarang belum ada aturannya. Kita tuh ada dulu saya cek itu tahun 80-an atau tahun berapa itu ada tentang apoteker pengganti, tapi kan udah lama. Terus berganti menjadi apoteker pendamping lah, atau sebenarnya yang sekarang kayak gitu. Jadi ngikuti teman-teman dokter, ikuti teman-teman nurse, teman-teman bidan. Kan kalau dia nggak praktek ada tenaga profesional pengganti. Jadi karena ini tadi satu untuk semua, jadi begitu teman-teman medis melakukan apoteker dokter pendamping pengganti, berarti semua profesi melakukan hal yang sama. Disamakan perlakuannya. Dan ada lagi ini dalam praktek kefarmasian yang masa tadi sudah disebutkan, disinggung, tapi belum bahwa apoteker itu boleh memberikan obat-obat keras tertentu tanpa resep. Nah, apakah konsep ini adalah
konsep yang sama dengan konsep yang kita kenal dulu dengan OWA, obat wajib apotek itu. Gini, tadi kan konsep obat OBL ini adalah beberapa regulasi itu dihapus, Nah, dinyatakan tidak berlaku, ya, termasuk aturan turunannya tidak berlaku. OWA itu sudah lama sebenarnya tidak berlaku, dengan ada Undang-Undang 36 2009, harusnya OWA itu nggak berlaku, karena yang khas dengan resep hanya dua, narkotik dan psikotropik. Harusnya semua obat keras itu udah bisa Tidak diserahkan. perlu. Jadi OWA itu sebenarnya 2009 udah Sudah off ya. off, gitu loh. Memang kita sosialisasinya belum pas. Nah, yang sekarang itu dikembalikan lagi. Jadi obat keras itu bisa diserahkan, tapi obat keras tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi peraturan perundang-undangan itu nggak ada ini posisinya. Karena nggak ada, ya kita harus menata peraturan itu. Kita makanya bareng-bareng kita buat konsepnya seperti apa pelayanan pengobatan tanpa resep. Nah, itu seperti apa konsepnya? Kita rapatkan bareng-bareng, semua apoteker kita rapatkan bareng-bareng. Tapi yang perlu dipahami bahwa pelayanan pengobatan tanpa resep itu bukan menjual bebas obat keras tanpa resep. Tapi harus ada prosedur pelayanan, standar pelayanan yang harus diikuti oleh seorang apoteker. Di luar itu dia bisa melakukan malpraktek. Jadi intinya menyusun standar pelayanan pengobatan tanpa resep itu harus berdasarkan kompetensi dan kewenangan. Berarti bukan menjual Sebebas-bebasnya bebas-bebasnya ya. enggak. Jadi kita harus tahu diri. Nah, tahu diri dan tahu posisi itu yang penting. Jadi kalau kita menyusun itu tidak tahu diri dan tidak tahu posisi, maka yang hasilnya adalah kita merasa jumawa, padahal kita tidak sampai di situ kompetensi. Berarti memang yang perlu ditekankan adalah batas tahu dirinya Ya, dan tahu posisinya. ya. Profesional kita di situ. Kemudian ada lagi yang silakan tentang pemberian delegasi. Misalnya seringkali kita memberikan delegasi kepada tenaga vokasi farmasi. Nah itu nanti pertanggungjawabannya atau mekanisme dari pemberian delegasi tugas ke tenaga vokasi itu gimana? Iya, itu di undang-undang itu diatur tegas satu pasal. Ya, jadi memang delegasi itu namanya, kalau di buku saya menyusun buku tentang itu salah satunya adalah pendelegasian, pelimpahan kewenangan. Itu bisa dilakukan oleh apoteker spesialis kepada apoteker umum, apoteker spesialis kepada vokasi, atau apoteker umum kepada vokasi, atau juga bisa dilimpahkan ke tenaga kesehatan lain atau ke tenaga medis. Itu sudah lazim dilaksanakan. Di undang-undang ini itu dijelaskan di sana bahwa ada dua tipe delegasi dan mandat. Nah, ini terkait dengan tanggung gugat, tanggung jawab, dan fee. Jadi fee-nya juga ada. Jadi gini, jadi kalau seandainya delegasi itu artinya pada saat kita melimpahkan, penerima pelimpahan itu terima tanggung jawab, tanggung gugat, harusnya fee-nya ngikut. Jangan-jangan resikonya saja ya. Jangan resikonya saja, jadi fee-nya harus ngikut ke dia. Tapi kalau dia mandat, Mas, kalau mandat itu dia hanya tanggung jawabnya pun enggak. Tanggung jawab melaksanakan iya, tapi tanggung gugatnya enggak, masih melekat di kita. Berarti atau mandat Fee-nya itu tergantung yang memberikan, mau ngasih berapa. Bagi-bagi. Iya, gitu. Itu Tapi tanggung jawab tetap pada pemberi mandat. pemberi mandat itu, kalau itu yang mandat. Nah, dengan pemahaman seperti ini, saya kedepannya berpikiran teman-teman vokasi bakalan, saya nggak mau delegasi, saya kompetensinya nggak nyampe. Mandat Mandat saja. saja, ya ini yang repot. Kalau kita mandat saja, mereka ngerjainnya asal-asalan, terjadi sesuatu. Apoteker. Nah, itu yang harus dipahami teman-teman apoteker. Jadi itu juga harus dipahami oleh organisasi profesi nanti yang banyak, harus apotekernya banyak, apoteker yang melaksanakan. Gitu. Harusnya apoteker nggak bisa, apoteker harus ada. Gitu, Mas. Ya, Mas Dori, tadi kok menyinggung masalah buku itu. Kenapa baru nulis buku tentang praktek apoteker? Iya, itu saya bawa bukunya. Ada. Coba saya ambil ya. Iya. Ini Mas, jadi saya kemarin pada saat tanggal 11 saya dapat
salinan dari undang-undang OBL dan saya coba orek-orek gitu. Malah jadi satu buku, Mas. Jadi ini bagaimana praktek keapotekeran di era Omnibus Law Kesehatan. Jadi tinjauan sejarah regulasi. Jadi saya mencoba perkembangan regulasi keapotekeran seperti apa dari mulai Starbucks sampai dengan undang-undang itu. Dan ini sudah keluar Senin kemarin, alhamdulillah SBN-nya dalam proses. Jadi kalau mau cerita-cerita yang saya ini, ya kan mungkin ini waktunya terbatas, tapi kalau mau tahu ya silahkan dibaca. Ini tujuannya hanya merangsang teman-teman untuk memahami konsep. Dan saya berharap buku sejenis juga muncul dari teman-teman praktisi. Jadi untuk memperkaya referensi. Biar ide-ide yang lain agar praktek apoteker itu menjadi lebih sempurna. Lebih sempurna. Dan kita bisa rapatkan barisan, kita harus berjuang untuk profesi ini. Siapa yang mau peduli dengan profesi kita kalau bukan kita sendiri? Mengharapkan profesi lain peduli dengan kita, ya sama aja mau melirkan bulan gitu. Gitu, seperti itu. Dan ini nanti sudah siap cetak dan siap edar ya nanti. Ya, ini sudah siap cetak, sudah siap edar malahan, tapi di percetakan tinggal menunggu aja. Silakan kalau teman-teman mau ini nanti bisa menghubungi penerbitnya penerbitnya. Mungkin sudah cukup, Mas Darsono. Mungkin program bicara ini sangat informatif dan sangat berguna untuk memahami peran apoteker, praktik apotekeran pasca Omnibus Law Kesehatan. Terima kasih. Begitulah teman-teman perbincangan ini yang saya menarik dengan Mas Darsono, dan semoga perbincangan ini menambah wawasan sejawat apoteker semua mengenai praktik apoteker pasca Omnibus Law yang sekarang disahkan DPR menjadi Undang-Undang Kesehatan. Sekian dari Pharma Broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.